Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak soleh dan solehah. Bertemu lagi dengan Ibu Rizka dalam pelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3 dengan materinya keragaman adat istiadat dan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, setelah belajar, siswa diharapkan mampu memahami tentang keragaman adat istiadat. Kedua, siswa diharapkan mengetahui tentang adat istiadat Indonesia yang beragam. Ketiga, siswa mampu menjelaskan pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Keempat, siswa mampu mendiskusikan tentang pentingnya nilai kebersamaan dalam keragaman. Dan yang kelima, siswa mampu mempraktekkan sikap toleransi dalam diskusi kelompok. Ini tujuan pembelajaran yang diharapkan bisa tercapai setelah kita belajar materi kita kali ini. Materi kita kali ini tentang keragaman adat dan istiadat. Apa sih adat dan istiadat itu? Kita tinggal di Indonesia. Indonesia itu adalah negara yang ragam akan adat dan istiadatnya. Adat dan istiadat adalah perilaku masyarakat yang menjadi ciri khas suatu daerah tertentu. Adat istiadat diterapkan secara turun-temurun sehingga menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, seperti misalnya contohnya di Garut saja, adat istiadat kita misalnya setelah lebaran itu harus takziah ke makam keluarga atau makam leluhur. Itu terus dilaksanakan secara turun-temurun sampai sekarang turunan di keluarga kita yang paling kecil pun selalu mengikutinya. Adat istiadat itu terbagi ke dalam dua. Yang pertama ada adat istiadat secara tertulis dan ada adat istiadat tidak tertulis. Apa sih adat istiadat tertulis dan tidak tertulis itu? Adat istiadat tertulis contohnya peraturan seperti tata tertib atau peraturan daerah, peraturan di kampung dan sebagainya yang tertulis. Kemudian yang kedua ada dokumen. Misalnya dokumen perjanjian sumpah palapa misalnya. Kemudian ada perjanjian Rumroyen, ada dokumen misalnya dokumen foto-foto pada zaman dahulu yang akhirnya menjadi adat istiadat atau menjadi pengetahuan budaya kita di zaman sekarang. Kemudian ada adat istiadat tidak tertulis. Contohnya cerita rakyat seperti misalnya legenda Gunung Tangkuban Perahu, Sangkuriang, legenda misalnya Situbagendit, Nyi Endit, dan sebagainya. Kemudian adat istiadat tidak tertulis yang kedua, tarian daerah. Tarian daerah itu menjadi adat istiadat yang turun-temurun tapi tidak tertulis, tapi secara langsung dilihatkan dari nenek moyang kita dulu misalnya menari tari jaipong, terus ibu kita jadi bisa tari jaipong, terus kita melihat ibu kita menari jaipong, misalnya kita jadi bisa tari jaipong. Nah, itu adat istiadat yang tidak tertulis, tapi kita melihat secara langsung, secara turun-temurun kemampuannya itu. Kemudian adat istiadat tidak tertulis yang ketiga, upacara adat. Misalnya ada upacara adat ngaben, upacara adat misalnya penyambutan tamu. Nah, adat istiadat itu tidak dituliskan tata cara dan sebagainya, tetapi secara turun-temurun melihat, misalnya dari nenek moyang kita melihat cara melaksanakan upacara adat ngeben itu misalnya di Bali, nenek moyangnya seperti apa, turun lagi ke cucunya, ke anak-anaknya, ke cucu-cucunya, dan sebagainya. Nah, sekarang kita selaku warga Indonesia
negaranya yang kepulauan dan terbagi ke dalam 34 provinsi, itu ternyata memiliki adat istiadat yang sangat beragam. Dalam artian adat istiadat setiap provinsi itu berbeda-beda. Misalnya di Jawa Barat, ada tari reog Ponorogo di Ponorogo, dan masih banyak yang lainnya. Adat istiadat tersebut di setiap provinsinya berbeda-beda. Kita bangga sebagai warga Indonesia karena Indonesia itu kaya akan adat dan istiadatnya. Perilaku masyarakat yang menjadi ciri khas suatu daerah tertentu. Adat istiadat diterapkan secara turun-temurun sehingga menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, seperti misalnya contohnya di Garut saja, adat istiadat kita misalnya setelah lebaran itu harus takziah ke makam keluarga atau makam leluhur. Itu terus dilaksanakan secara turun-temurun sampai sekarang keturunan di keluarga kita yang paling kecil pun selalu mengikutinya. Nah, keanekaragaman budaya itu agar tidak menjadi perpecahan, bagaimana caranya? Yang pertama, keanekaragaman budaya Indonesia itu harus kita sikapi dengan bijak. Jadi jangan mudah marah, jangan mudah terprovokasi. Ketika ada perbedaan, kita jangan mudah menjauhi orang. Kita harus bijak karena perbedaan itu adalah kekayaan. Kemudian, yang kedua, saling menghormati dan menghargai dalam keragaman. Meski kita berbeda suku, berbeda adat istiadat, kita harus saling menghargai dan harus menghormatinya meskipun kita berbeda-beda. Meskipun misalnya di kelas ada yang dari suku Jawa misalnya, padahal kita suku Sunda, kita nggak boleh menjauhinya. Kita harus tetap menghormati dan menghargai perbedaan tersebut. Nah, upaya saling menghormati dan menghargai dapat terwujud dengan kerjasama. Contoh kerjasama yang dapat kita lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kerjasama dalam mengerjakan tugas, misalnya dalam berdiskusi. Kita 5 orang nih dalam satu kelompok bekerja sama, meskipun berbeda-beda. Yang ini orangnya pintar, yang ini orangnya suka ngomong, yang ini pendiam, dan sebagainya. Tapi perbedaan tersebut tidak menjadi masalah karena kita bekerja sama. Kemudian yang kedua, kerjasama merapihkan kelas. Meski ada laki-laki yang misalnya males ngerapihin kelas, ada perempuan yang rajin, tapi ketika barengan akhirnya menjadi satu, yang malas pun ikut-ikutan rajin akhirnya. Nah, itu kerjasama dalam merapihkan kelas. Yang ketiga, menolong teman yang mengalami kesulitan saat belajar. Nah, ini yang sering susah misalnya kita lakukan. Ada teman yang misalnya belum ngerti, terkadang orang-orang itu malah suka menjauhi atau mengejeknya. Nah, itu harus kita jauhi ya. Kita tidak boleh mengejek orang atau teman kita yang belum paham akan penjelasan dari guru. Tetapi kita harus menolong teman tersebut, kita bantu menjelaskannya kembali agar teman kita yang tadi belum paham bisa menjadi paham. Keempat, menolong tetangga yang mengalami kesulitan walau berbeda suku dengan kita. Jadi, ketika ada teman yang misalnya ada dalam musibah, terkena banjir atau kebakaran rumahnya, tetapi orang tersebut itu dari suku Batak misalnya, dan maaf agamanya pun non-muslim. Nah, kita tetap harus membantu, tidak boleh kita menjauhinya. Kita harus saling membantu meski kita berbeda. Yang kelima, melaksanakan kerja bakti di lingkungan sekitar. Jadi meskipun orangnya itu bapak-bapak, anak kecil, ibu-ibu, dan sebagainya, meskipun dari orang Jawa, Sunda, Batak, Bugis,
Manado. Tetap kita harus bekerja sama satu lingkungan, kerja bakti, membereskan lingkungan tempat tinggal kita. Materi kita kali ini semoga kalian dapat memahaminya dan ilmunya berkah juga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dari Ibu, yang buruknya dibuang dan yang baiknya diambil menjadi sebuah pelajaran. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.